Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali Zuhe Channel menyapa kalian, khususnya anak-anak SD dimanapun kalian berada di masa pandemi ini. Tentu kalian lagi belajar melalui pembelajaran jarak jauh, dan Zuhe Channel adalah salah satu media pembelajaran jarak jauh di masa pandemi yang menjelaskan sumber materi buku tematik terpadu kurikulum 13 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya untuk anak-anak SD kelas 6 dimanapun Anda berada. Awali dengan doa agar pembelajaran jarak jauh ini mendapat membawa berkah untuk kemajuan kalian di masa yang akan datang. Kemudian juga minta bimbingan kepada kedua orang tua kalian. Selanjutnya jangan lupa protokoler kesehatan. Meskipun di rumah tetap harus menjaga protokoler kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, selalu rajin mencuci tangan. Kita menginjak ke pembelajaran 3 di tema 4, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya di buku halaman 68 sampai 73. Namun andai masih ada buku yang masih terpadu dengan pembelajaran PJOK, muatan pelajaran matematika dan lain sebagainya, nah itu diajarkan secara terpisah, jadi tidak terpadu tidak dijelaskan secara terpadu di channel ini. Nah, anak-anak sekalian, perlu diketahui tujuan pembelajarannya seperti biasa. Yang pertama, dengan menyimak kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi, ini sudah sering didengar secara benar. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran 2, yang ketiga dan yang keempat. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui agar mengetahui tujuan pembelajaran pada pembelajaran 3 kali ini. Kemudian selanjutnya silakan dibuka buku tematik terpadu kelas 6-nya sesuai dengan halaman yang setelah dicantumkan di channel ini. Nah, anak-anak sekalian, kalian telah mengerti bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Nah, ini salah satu faktor ya pendukung globalisasi. Nah, sekarang amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Silakan, mau di rumah, mau di sekitar rumah dan lain sebagainya. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbaharui? Ayo kita belajar bagaimana cara menghemat energi listrik. Nah, di kolom ayo mengamati, kalian diajak untuk mengamati, mencermati gambar berikut dengan teliti. Ada sebuah sketsa rumah ya, dengan beberapa ruangan ya. Ada ini ruangan apa ya, ini kamar kalau tidak salah ini ya, ini kamar tidur, ini ruang belajar, ini ruang keluarga, ini ruang dapur, dan ini adalah kamar mandi. Nah, teliti, cermati dengan baik, kemudian jawab pertanyaan berikut berdasarkan gambar. Nah, berdasarkan gambar kata kunci. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Nah, berdasarkan gambar ini apa perannya? Lihat gambar dengan teliti. Oh, listrik berguna untuk ini dan itu. Ini anak lagi belajar di kamar tidur atau apa ini? Atau di ruang belajar ini bisa saja, atau ini ayah lagi mengerjakan tugas melalui perangkat komputer dan lain sebagainya. Ini lagi melihat TV, ini lagi memasak, ini lagi mandi. Nah, semuanya ini tidak terlepas dari adanya peran energi listrik. Paham ya? Kemudian lanjut pertanyaan 2, 3, dan 4. Nah, anak-anakku sekalian, ini lanjutnya ada pertanyaan 5, dan di sini diskusikan jawaban kalian bersama teman, tuliskan dalam kolom ini. Ya, diskusikan, tuliskan di sini jawabannya. Nah, kemudian di halaman berikut, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Kenapa sih kok listrik harus dihemat, kan kita yang bayar? Nah, jika kalian belum tahu, ikuti kenapa kita harus
menerapkan sikap hidup hemat listrik sejak dini. Makanya dipelajari di pembelajaran kali ini. Di kolom ayo menulis, simak dengan teliti teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh Bapak Ibu gurumu. Ya, mungkin nanti di grup masing-masing Bapak Ibu guru memberikan screenshot atau memberikan voice note yang membacakan sebuah teks eksplanasi. Ya, ikuti dengan baik, simak dengan baik voice note-nya atau rekamannya, voice record-nya. Nah, kemudian kalian isi, tuliskan informasi penting dari voice record tersebut di kolom ini. Apa topik masalahnya, apa deret penjelasnya, kemudian sampai dengan paragraf 4 jika yang ada di rekaman tersebut atau di screenshot tersebut sampai paragraf 4. Ya, ini seperti biasa, tulis di sini di kolom ini. Kemudian, ayo kita melakukan gerakan hemat energi di sekolah. Ya, di rumah, di sekolah, dimanapun kita harus mulai menghemat energi listrik. Nah, gerakannya apa? Buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Misalkan, ayo hemat listrik, jangan boros listrik, dan lain sebagainya. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Jadi selain ada ajakan untuk menghemat listrik, jelaskan di bawahnya kenapa harus menghemat listrik. Ya, tuh, lihat pembahasan tentang poster di pembelajaran sebelumnya. Kemudian terdapat ini contoh sikap hidup hemat listrik, ini persyaratan untuk membuat poster tadi. Nah, di halaman terakhir ayo renungkan apakah kamu telah melaksanakan sikap hidup hemat listrik? Tuliskan contohnya. Sudah belum kamu menghemat listrik? Misalkan jawabnya misalkan sudah. Penjelasannya kalau memang sudah saya sudah melaksanakan sikap hidup hemat listrik di rumah. Ya, penjelasannya tulis. Setiap mau tidur, listrik yang ada di kamar tidur saya selalu saya matikan misalnya. Atau selesai belajar ketika listrik tidak dipakai lagi, saya matikan listriknya. Nah, itu contohnya dan lain-lain banyak. Nah, itu anak-anakku sekalian, di bawahnya kerjasama dengan orang tua, diskusikan bersama orang tua tentang pentingnya melaksanakan hidup hemat listrik seperti contoh tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan paham. Jika kurang paham, silakan untuk berdiskusi dengan Bapak dan Ibu guru, dengan teman, dengan kerabat, dan dengan siapa saja melalui media online. Karena jaga jarak, jangan berkerumun, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.